Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Master Irfan. Saya ini tidak salin ya. Tidak sempat, belum makan, kemudian belum minum, jadi saya langsung sharing nih teman-teman, karena sekarang ini kalau kemarin lagi viral ya, mungkin sekarang juga masih viral tentang otot kuli vs otot gym ya, otot anak gym dengan otot anak kuli ya, mungkin masih viral seperti itu. Intinya sekali lagi saya tidak setuju kalau ada statement seperti itu, karena tidak pas rasanya kalau antara hobi dengan profesi itu dibanding-bandingkan, karena beda jalur, beda tujuan teman-teman. Nah di luar itu ya, mudah-mudahan teman-teman yang mungkin pengen ada perasaan membanding-bandingkan, jangan sampai, saya tekankan jangan sampai sudah. Tidak perlu membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita tidak perlu melihat progres orang lain. Kita tidak perlu melihat orang lain. Kita cukup melihat pada diri kita sendiri. Kita perlu berkaca pada diri kita sendiri. Apa yang kurang, apa yang kita masih nampak kurang bagus otot-ototnya, size-nya kita evaluasi. Nah seperti itu. Nah sekarang kali ini izinkanlah teman-teman saya sharing juga terkait dengan dunia gym yang juga lagi viral nih ya. Itu tentang PWO terlarang. Apa itu PWO terlarang? Ya, PWO, pre-workout ya, PWO, pre-workout terlarang. Namanya pre, kita sebelum workout itu adalah latihan. Jadi sebelum latihan apa saja yang biasanya kita minum untuk menambah power, untuk menambah fokus, untuk menambah strength, intinya adalah untuk mendukung daya latihan kita ketika kita latihan. Nah kali ini kenapa sih kok ada yang namanya PWO terlarang? Nah, kalau saya biasa teman-teman, seperti yang sudah saya share kemarin, PWO saya setiap harinya adalah apa? Yaitu pisang dan kopi pahit. Ingat, kopi pahit tanpa gula, tidak ada gulanya. Jadi fokus murni kopi bubuk, kopi pahit. Saya beli itu 5.000 dapat 10 saset. Jadi itu sudah tinggal 4 ya. Saya beli lagi nanti. Banyak macam, banyak merek di sana teman-teman, bisa milih sendirilah. Yang intinya itu memang kalau yang saya sering minum itu adalah memang merek-merek terkenal dulu sudah ya, inisial K depannya, belakangnya I. Nah, nanti teman-teman bisa bayangkan sendiri, takutnya saya di sini dikira mengendorse ya, bukan ya teman-teman. Jadi nah sedangkan yang saya bahas kali ini adalah tentang PWO terlarang. Apa itu pre-workout terlarang ya? Terkadang orang begini teman-teman ya, kita akan santai nih ya, cerita-cerita santai. Saya capek nih. Jadi terkadang banyak orang ya, banyak orang tujuan untuk latihan, untuk gym itu memang banyak tujuan, memang banyak goals, atau juga memang niatnya juga beda-beda. Yang saya perhatikan dari tahun 2011 sampai tahun sekarang ya, masih banyak istilahnya orang latihan itu bukan hanya untuk niat diri sendiri teman-teman. Jadi kebanyakan adalah untuk status. Sering saya lihat, sering saya temui, bahkan sampai sekarang juga sering saya temui. Tapi saya mau berkata bagaimana? Masa saya harus sampean harus gini-gini, masa tidak? Jadi biar saja orang yang datang ke tempat di gym itu kan sudah fokus sama diri sendiri. Makanya sekali lagi kepada teman-teman yang fitness pemula, yang baru memulai, saya selalu mengucapkan, saya selalu menyampaikan bahwa teman-teman latihan itu bukan untuk dinilai orang. Orang datang ke tempat gym kita sudah cuek, itu sudah fokus sama goals masing-masing. Kecuali yang mungkin kita berbeda, mungkin dari outfit, mungkin dari penampilan, mungkin daripada performa, yang mungkin hanya sebentar saja, tidak akan selamanya kita jadi pusat perhatian. Nah seperti itu. Nah yang saya maksud di sini adalah apa itu PWO terlarang ya. Ini bukan tentang yang namanya minuman, bukan tentang yang namanya makanan. Kita tidak berbicara di sana. Saya tidak berbicara ke arah sana ya. Suplementasi bukan. Jadi PWO terlarang itu adalah sebenarnya saya gimana gitu yang mau bicara, karena saya pernah mengalami teman-teman. Jadi PWO terlarang itu adalah rasa latihan karena dari sakit hati. Ya, yang saya bilang kepada teman-teman, sakit hati, kemudian dihina, direndahkan, dicibir. Nah PWO itu PWO terlarang ya, seperti itu. Kenapa? Karena
Kalau ketika kita main, saya aja latihan ya, saya latihan di gym, saya fokus di dunia fitness. Itu karena gara-gara saya dihina, saya tinggi, perut saya buncit sampai dipanggil orang cacingan. Nah, cacingan, Irfan cacingan, tinggi tikungan, tinggi kurus cacingan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang jadikan motivasi sama saya. Tapi bukan saya lantas amarah saya lampiaskan kepada dia, tidak. Saya lampiaskan ke dalam bentuk latihan. Saya lampiaskan kepada mindset saya lampiaskan kepada motivasi saya, sehingga ketika saya fokus pada latihan itu seakan-akan saya menambah, ada semacam power, ada semacam tenaga lah, entah dari mana, yaitu dari PWO terlarang tadi itu. Jadi saya tanamkan ke dalam otak saya, ke dalam pikiran saya, sampai ke hati saya. Saya harus lebih baik dari sekarang, saya harus lebih baik dari kemarin, dan saya pastinya akan membuktikan pada omongannya orang-orang yang sudah pernah merendahkan saya. Itu yang saya maksud PWO terlarang, teman-teman. Ada yang juga yang intinya sakit hati lah. Intinya kita tidak terima dengan omongannya orang. Ya, karena memang kita tidak bisa mengontrol. Yang tidak bisa kita kontrol adalah omongannya orang. Tetapi yang kita bisa kontrol adalah apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan statement seperti itu atau perlakuan seperti itu. Kita bisa mengontrolnya. Apakah kita bisa mau ke bawah ke arah positif atau bahkan negatif, kita ikuti alurnya, kita balas dendam, kita adu fisik, kita adu otot, mungkin ke arah sana ya, mungkin menurut saya sih kurang tepat. Karena buat apa, percuma. Nah, seperti itu. Ada juga yang saya tanya ya, saya tanya dia, saya sebut dia karena umurnya masih jauh dengan saya. Jadi dia masih kelas 3 SMA, SMK, kelas 12. Jadi saya tanya, "Dek, kamu maksud tujuan kamu latihan dari gym ini apa?" Apa jawabannya? Yang pertama, saya memang pengen merubah saya dari kemarin yang saya kurus, yang saya tidak berisi, saya menjadi lebih berisi, saya menjadi lebih bagus badannya. Oh, berarti ada motivasi. Apakah kamu pernah dihina, Dek? Tidak ada, saya memang timbul dari diri sendiri. Karena ada dua alasan. Yang pertama memang karena dari diri sendiri. Yang kedua ini, yang paling penting, apa katanya? Saya ingin melindungi keluarga saya. Jadi saya bisa, setidaknya ketika sudah punya modal badan yang bagus, otot yang kuat, setidaknya saya sudah bisa mampu saya tunjukkan bahwa saya siap untuk melindungi keluarga saya. Waduh, hebat. Saya tepuk tangan sama dia, wah hebat kamu, Dek. Memang dia progresnya, saya mesti ketika latihan mesti ada, dan dia mesti tanya, mesti sharing sama saya, ini untuk latihan apa, Orang ketika bertanya sama saya latihan apa, akan saya jawab, akan saya beritahu. Alat ini untuk apa, akan saya beritahu. Tetapi ketika dia bertanya, saya pengen program seperti ini, mohon maaf, itu ada administrasinya, ada fee-nya. Karena saya juga bekerja sama dengan ownernya gym. Saya juga latihan di tempat gym karena saya juga bayar jasanya, teman-teman. Jadi ketika program itu harus ada uangnya, ada administrasinya. Karena apa? Ilmu itu mahal, teman-teman. Beneran, ilmu itu mahal. Makanya ketika teman-teman itu fokus pada satu ilmu saja, fokuskan sudah. Dan ketika kita menerima ilmu, akan menerima ilmu baru, tolong kosongkan gelas, tolong kosongkan pikiran kita. Kita siap menampung ilmu. Saya juga pun begitu. Pada anak kecil itu, saya tergugah atau terharulah. Masih seusia sedia, ya, masih usia 17, 18, 19 atau paling ya, 18 ya. Seusia dia sudah punya pikiran ke arah sana, mau melindungi keluarganya. Padahal dia masih belum berkeluarga, dia masih belum punya istri, dia masih belum punya anak, hanya punya kedua orang tua. Nah, sampai saat ini katanya dia, saat ini yang harus saya lindungi adalah kedua orang tua saya. Bagus kamu, Dik. Nah, itu maksud saya ke arah sana, teman-teman. Jadi ini adalah PWO terlarang. Silahkan teman-teman juga ketika mungkin ada suatu bulian yang mengarah ke body shaming atau body fisik lah, silahkan teman-teman kontrol lah pikiran kita, ucapan kita, tingkah laku kita kontrol. Karena musuh terberat adalah diri kita sendiri. Nafsu terberat adalah nafsu diri kita sendiri. Apakah kita mampu mengendalikannya? Apakah kita mampu memaksimalkannya dengan bijak? Yang penting harus ke arah positif. Nah, begitu teman-teman.
Om, saya pengen pakai PWO yang asli, kira-kira apa? Nah, teman-teman, sekarang ini banyak bermunculan PWO. Banyak memang yang bertanya sama saya, PWO. Kalau menurut saran saya sih, ya, yang penting ada kan namanya PWO, pasti ada yang namanya kandungannya kafeinnya, ya. Kalau misalkan budgetnya pas-pasan, cari produk lokal saja, PWO banyak dari produk. Oh, saya tanpa sebutkan saya di sini karena saya tidak mengendorse teman-teman. Sudah cari produk lokal PWO, nanti akan muncul list itu yang bagus. Kalau misalkan ada dana lebih, pakai PWO dari produk impor. Saya jamin hasilnya akan lebih luar biasa. Nah, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, saya hanya sharing buat teman-teman. Silahkan teman-teman nanti tentang implementasinya, aplikasinya, silahkan teman-teman sesuaikan dengan programnya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan ini barusan, PWO terlarang. Ingat, kita jangan sampai kita membalas. Tidak perlu. Kita perlu membalas dengan perubahan diri kita yang lebih baik. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PWO.